Halo semuanya dan selamat datang. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu hal yang paling pasti dalam hidup kita, yaitu waktu. Dan kita akan ajukan satu pertanyaan yang jujur aja bikin pusing. Gimana kalau semua ini cuma ilusi? Sebuah tipuan yang luar biasa besar? Yuk, kita langsung ke intinya. Gimana kalau perasaan kita bahwa waktu itu terus maju, detik demi detik, dari kemarin ke besok, sebenarnya keliru? Nah, inilah misteri besar yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, coba kita bedah ini. Di satu sisi, ya kan, kita semua ngerasain banget aliran waktu. Kita ingat masa lalu, kita hidup di masa sekarang, dan kita berandai-andai soal masa depan. Rasanya nyata banget. Tapi, di sisi lain, fisika modern, mulai dari teorinya Einstein sampai mekanika kuantum, justru ngasih gambaran yang beda total. Sebuah alam semesta di mana waktu, ya, sama sekali tidak mengalir. Kutipan dari Santo Agustinus ini rasanya pas banget buat ngegambarin paradoksnya. Waktu itu terasa begitu akrab, tapi begitu kita coba jelaskan apa itu waktu, definisinya seakan-akan hilang gitu aja. Ini teka-teki yang udah bikin para pemikir pusing selama ratusan tahun. Oke, mari kita mulai dengan membongkar fondasi pemahaman kita soal waktu. Kita akan lihat gimana fisika mulai nunjukin celah-celah dalam keyakinan kita yang paling mendasar ini. Nah, untuk bisa ngerti pandangan fisika, kita perlu kenalan dulu sama satu ide dari filsafat yang namanya eternalisme. Gampangnya gini, ini adalah gagasan bahwa masa lalu itu nggak benar-benar hilang, dan masa depan itu bukan sesuatu yang belum terjadi. Sebaliknya, semua momen, masa lalu, sekarang, masa depan, semuanya sama-sama nyata dan ada barengan. Analogi yang paling bagus untuk ini tuh idenya Einstein, alam semesta balok. Coba deh bayangin seluruh sejarah alam semesta, ini bukan kayak film yang lagi diputar, tapi lebih kayak sepotong roti tawar. Setiap irisan tipis dari roti itu adalah satu momen, satu sekarang. Lahirnya bintang-bintang ada di irisan yang satu, momen Anda ngopi pagi ini ada di irisan yang lain. Tapi, poin pentingnya adalah seluruh roti itu dengan semua irisannya udah ada di sana dari awal, utuh. Implikasinya, wah ini benar-benar mengejutkan. Menurut model ini, masa lalu, kini, dan masa depan itu cuma soal perspektif. Semuanya udah tertulis dalam struktur ruang waktu. Semuanya ada di sana, statis, dan gak berubah. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Kalau semua momen itu emang udah ada, kenapa kita ngalamin hidup seolah-olah waktu itu bergerak maju? Kenapa kita cuma bisa ingat masa lalu, tapi nggak bisa ingat masa depan? Ternyata, fisika punya jawaban yang lebih aneh lagi. Kalau Anda pikir alam semesta balok itu udah cukup aneh, siap-siap. Fisika kuantum, dunia partikel-partikel super kecil, membawa misteri waktu ini ke level yang benar-benar baru. Sebuah dunia di mana waktu seolah-olah lenyap sama sekali. Di level fisika yang paling fundamental, kita nemuin sesuatu yang bikin kaget. Waktu para fisikawan mencoba nulis persamaan untuk alam semesta secara keseluruhan, menggabungkan gravitasi dan mekanika kuantum, mereka dapat yang namanya persamaan Wheeler-DeWitt. Dan tebak apa yang hilang dari persamaan itu? Sesuatu yang krusial banget, variabel untuk waktu. Nggak ada huruf T di sana. Jadi, di tingkat paling dasar yang bisa kita bayangkan, persamaan itu justru menggambarkan alam semesta yang statis, abadi. Perubahan dan aliran waktu yang kita lihat sehari-hari sepertinya hilang begitu saja. Nah, inilah yang dikenal sebagai masalah waktu, salah satu teka-teki terbesar di fisika modern. Jadi, gimana caranya kita nyambungin alam semesta yang beku ini dengan pengalaman kita sehari-hari? Jawabannya mungkin adalah, waktu itu bukan sesuatu yang fundamental, tapi sesuatu yang muncul dari fenomena kuantum yang lebih dalam. Untuk ngerti ini, kita perlu paham konsep sifat emergen. Coba pikirkan soal suhu deh. Satu molekul udara itu sendiri nggak bisa dibilang panas atau dingin kan? Tapi ketika triliunan molekul ini bergerak dan saling berinteraksi, muncullah properti yang kita sebut suhu. Nah, beberapa fisikawan percaya waktu itu ya seperti suhu, bukan properti dasar, tapi hasil dari sesuatu yang lain. Di sinilah kita ketemu sama mekanisme Page-Woods yang brilian. Teori ini nunjukin gimana waktu bisa muncul dari alam semesta yang abadi lewat entanglement atau keterkaitan kuantum.
Yuk kita urutkan. Pertama, bayangin alam semesta ini secara keseluruhan ada dalam keadaan statis, abadi. Lalu yang kedua, ada sebuah subsistem kecil, anggap aja sebuah jam, yang terjerat dengan sisa alam semesta. Dan yang ketiga, bagi pengamat yang ada di dalam sistem itu, saat jam ini seolah berevolusi, sisa alam semesta juga kelihatan ikut berevolusi bersamanya. Aliran waktu yang kita rasakan ternyata cuma ilusi yang diciptakan oleh korelasi kuantum ini. Ini mungkin kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah sains paling mutakhir. Para ilmuwan gak cuma berteori soal ini, mereka lagi aktif mencari buktinya di laboratorium fisika partikel terbesar di dunia. Betul sekali. Pertanyaan-pertanyaan besar soal realitas ini udah nggak cuma jadi bahasan filsafat. Di Large Hadron Collider atau LHC, para fisikawan menabrakkan partikel dengan kecepatan super tinggi untuk menyelidiki hukum alam yang paling fundamental, termasuk hakikat waktu itu sendiri. Skalanya itu luar biasa. Di Large Hadron Collider, eksperimen bisa menghasilkan sampai 90 juta partikel top quark setiap tahunnya. Partikel-partikel ini terpisah jauh, tapi tetap saling terhubung secara kuantum. Nah, dengan mempelajari korelasi antar partikel inilah, para ilmuwan berharap bisa nemuin petunjuk tentang gimana pengalaman waktu kita muncul dari realitas kuantum yang jauh lebih dalam. Dan ini bukan cuma pencarian data yang dingin loh, ada semangat dan hasrat manusiawi yang nyata di baliknya. Fisikawan seperti Regina de Mina secara aktif bekerja merancang eksperimen yang bisa menguji ide-ide seperti mekanisme Page-Waters, mengubah teori abstrak menjadi sesuatu yang bisa kita ukur dan amati. Oke, jadi mari kita rangkum perjalanan singkat kita yang bikin kepala pusing ini. Perasaan kita yang sangat kuat bahwa waktu itu mengalir, mungkin nggak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Sebaliknya, fisika justru mengarahkan kita ke gambaran alam semesta yang statis dan abadi, di mana pengalaman kita tentang perubahan dan waktu adalah fenomena yang muncul, lahir dari hukum-hukum aneh mekanika kuantum. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir. Kalau sesuatu yang begitu mendasar, seperti waktu saja, ternyata bisa jadi sebuah ilusi, cuma produk sampingan dari fisika yang lebih dalam, itu memaksa kita bertanya, apalagi ya dari realitas yang kita anggap biasa ini, yang mungkin juga cuma sampulnya saja, yang menyembunyikan kebenaran yang jauh lebih aneh dan lebih menakjubkan?